Selamat bertemu kembali pada mata kuliah struktur data pada pertemuan ketujuh, yaitu materinya tentang stack. Apa itu stack? Stack merupakan suatu koleksi data di mana data yang ditambahkan dan dihapus itu selalu dilakukan pada bagian akhir data atau yang sering disebut dengan top of stack. Top of stack berarti bagian atas. Kalau di dalam sebuah tumpukan, berarti top of stack itu letaknya di bagian atas. Stack dibuat dengan menggunakan list yang khusus. Secara umum, list itu memperbolehkan penggunanya untuk memanipulasi data tersebut, yaitu untuk retrieval, untuk insert, atau untuk remove pada semua item pada posisi tertentu. Ya kan, secara umum listnya seperti itu. Namun stack itu khusus, sehingga manipulasi hanya diperbolehkan di posisi akhir saja. Jadi posisi akhir data atau yang tadi dikenal dengan top of stack. Bahasa Indonesia atau arti dari stack disebut juga dengan tumpukan. Nah, kalau Anda melihat tumpukan itu bentuknya berarti seperti biasa ya. Jadi kalau Anda melihat tumpukan itu berarti bentuknya seperti ini ya, tumpukan seperti biasa. Nah, kalau Anda melihat sebuah tumpukan, maka posisi eh, data paling atas ini itu adalah sebagai jalur keluar masuknya. Kita nggak boleh ngambil dari bawah sendiri karena akan roboh. Nah, contoh sehari-hari kita banyak sekali menjumpai stack karena tumpukan mudah dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, yaitu stack buku, stack piring, stack tumpukan berkas-berkas, dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat tumpukan-tumpukan itu, yang diambil itu selalu dari atas. Kita nggak mungkin mengambil suatu tumpukan dari posisi yang paling bawah sendiri. Mengapa? Karena tumpukan itu akan roboh atau akan rusak begitu. Sehingga tumpukan itu menggunakan pengambilan data atau penambahan data dari satu sisi saja, yaitu sisi paling atas. Stack menggunakan konsep di dalam struktur data yang dinamakan dengan last in first out. Last in first out itu apa? Last in first out ini adalah barang atau item yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Jadi karena menurut tumpukan seperti ini, misalnya kosong, kita masukkan, ini adalah data pertama ya, data pertama yang masuk di sini. Kalau misalnya mau dikeluarkan, ya berarti data ini juga yang keluar. Kalau ada data kedua, maka data kedua akan menumpuki data sebelumnya. Kalau mau dikeluarkan, maka data ini yang keluar, bukan data yang pertama. Jadi item yang terakhir masuk menjadi item yang pertama keluar. Itu namanya LIFO. Operasi pada stack terdiri dari beberapa operasi umum. Yang pertama push, yaitu menambah item. Pop, menghapus item, ya, mengambil atau menghapus. Yang perlu diperhatikan adalah posisinya selalu dari atas ya. Posisinya selalu dari atas. Jadi tidak boleh dari bawah, tapi posisinya dari atas. Clear digunakan untuk mengkosongkan stack. Is empty untuk mengetahui apakah stack kosong atau tidak. Is full dipakai untuk mengetahui apakah sudah penuh atau belum. Nah, ini adalah contoh gambaran tumpukan buku, di mana kalau Anda lihat tumpukan buku, ini seolah-olah ada pembatasnya ya. Jadi posisi paling bawah ini itu tidak bisa diganggu-gugat ya. Ini menjadi posisi yang paling akhir ya, yang paling bawah, dan itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Pergerakan posisinya hanya melalui posisi atas ini ya. Nah, posisi atas ini bisa diambil ya, bisa ditambahkan. Jadi bisa ngambil dan ditambahkan. Posisi paling atas ini disebut dengan top of stack atau top ya, bisa disebut dengan top. Sedangkan paling bawah ini bottom ya. Nah, peristiwa untuk menambahkan buku baru disebut dengan push, sedangkan peristiwa untuk menghapus data disebut dengan pop. Ya, jadi peristiwa menyimpan data disebut dengan push, sedangkan peristiwa untuk mengambil data disebut dengan pop. Implementasinya yang akan dibahas pada pertemuan ini ada dua, yaitu dengan menggunakan array atau list. Ini berarti built-in Python ya. Ini built-in Python. Nah, terus yang kedua adalah dengan menggunakan linked list, yaitu struktur data yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan pointer atau penanda. Nah,
Terdapat pro dan kontra dari setiap implementasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini contoh sebuah implementasi stack dengan menggunakan array atau list. Ya. Ini berarti built-in ya, built-in Python. Nah, push dan pop kita bisa lihat mulai dari depan maupun dari belakang. Ya, kita lihat apakah kalau Anda menambah array ya, menambah array seperti ini, itu kita nambahnya dari depan atau dari belakang. Contoh ya, kalau ada data baru masuk, pasti dia akan menempati indeks ke 0. Data kedua masuk, dia akan menempati posisi ke 1. Data berikutnya masuk, data berikutnya masuk. Nah, kalau ini dianggap sebagai suatu tumpukan, ya kan, sebagai tumpukan, berarti data yang pertama masuk itu yang paling bawah ya. Nah, berarti ini kan bisa diibaratkan ini ada apa namanya kotaknya ya. Nah, jadi kalau ada data masuk dia kan dari sini ya. Keluar juga dari sini. Ya kan? Berarti top of stack-nya mana? Ini ya. Ini adalah top of stack-nya ya. Jadi indeks terakhir ini, indeks yang paling besar itu adalah merupakan top of stack. Berarti penambahannya dari mana? Penambahannya dari mana? Penambahannya berarti dari belakang ya, dari belakang list. Oke, mulai dari indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau mau menghapus, maka yang harus dihapus yang mana? Walaupun secara list itu bisa kita hapuskan manapun, kita bisa langsung hapus indeks ke 1, kita bisa langsung hapus indeks ke 0, tapi kenyataannya karena ini menggunakan konsep stack, maka yang dihapus adalah harus yang posisi paling atas. Berarti kalau mau menghapus data, maka data D ini yang harus terhapus. Oke, terus kemudian ini ilustrasinya, Anda bisa lihat baik pop maupun push harus dilakukan dari indeks terbesar ya, dari belakang. Lalu yang kedua adalah karakteristik untuk implementasi stack dengan menggunakan linked list. Untuk menggunakan linked list, manipulasinya terdapat ada pengecualian. Jadi kalau kemarin Anda mempelajari linked list ya, walaupun single ataupun double itu kan modelnya seperti ini. Kita kan punya metode nambah depan ya kan, menambah belakang, hapus depan ya kan, hapus belakang. Itu kalau secara linked list. Nah, kalau secara linked list itu kita bisa melakukannya seperti itu. Namun karena ini stack ya, karena ini stack maka implementasinya harus kita batasi. Yaitu kita nambah dari mana. Nah, kalau kita mau mengacu ini adalah head ya, head yang paling depan, maka penambahannya maupun penghapusannya harus melalui node pertama. Ya kan? Sehingga manipulasi yang paling enak, yang paling gampang itu dilakukan di node pertama. Node pertama itu dinamai dengan head. Apakah kita butuh tail? Tidak harus. Kenapa? Karena implementasi stack itu hanya membutuhkan operasi terhadap data pertama, seperti array. Sehingga tidak membutuhkan tail juga tidak apa-apa. Ya, tidak perlu menjelajahi list. Jadi tidak perlu Anda harus ngelup sampai belakang untuk menghapus atau untuk menambah. Sebenarnya di lokasi-lokasi lain, di posisi-posisi lain juga boleh, namun kurang efisien. Ya. Nah, dengan demikian cara terbaik dalam menggunakan linked list adalah menjadikan node pertama sebagai top of stack. Jadi head ya, ini bisa dibilang head itu dianggap sebagai top of stack. Ya, jadi head dalam linked list itu akan digunakan sebagai top of stack. Jadi kita hanya bisa menambah depan dan menghapus depan saja. Jadi lebih sederhana daripada linked list yang sudah kita pelajari. Karena kita harus mengikuti aturan dari stack itu. Nah, ini adalah ilustrasi yang pertama. Misalnya kita mau menambah data dari depan. Data dari depan mau ditambahin ya, mau ditambahin data baru gitu. Karena datanya dari depan berarti di sini ya. Ini adalah data baru. Terus kemudian Anda menambahkan data, topnya di sini, ini headnya ya. Nah, bagaimana cara nambah data di depan? Kita sudah mempelajarinya ya. Nah, nanti ilustrasinya akan menjadi seperti ini. Jadi, karena datanya di depan nambah, berarti nambahnya kan ke sini ya. Nambahnya ke sini. Lalu head yang tadinya semula-mula di belakang sini, ini kan awalnya di sini. Ya. Lalu dia akan pindah, ya, pindah ke sini. Kenapa head harus berpindah? Ingat bahwa head adalah
penanda awal, maka dia harus selalu paling depan. Jadi kalau ada data baru dari depan, maka head harus pindah ke paling depan. Nah, berarti kita sudah punya konsep stack ya. Konsep stack ini kan berarti posisinya kita seolah-olah dikasih apa namanya tempat ya. Jadi arah perkembangannya seperti ini nambahnya dari depan ya, nambahnya dari depan, ngapusnya juga dari depan. Sehingga arah pertumbuhan stacknya ke arah kiri ya. Jadi makin nambahnya selalu dari sini terus gitu ya. Nambahnya dari kiri terus. Nah, berarti fungsi yang bisa kita lakukan adalah tambah, kita tinggal pakai fungsi yang kemarin tambah depan atau tambah head. Ya, jadi kita hanya perlu menggunakan fungsi ini saja. Fungsi tambah belakang tidak perlu karena nggak akan pernah dilakukan. Lalu kemudian bagaimana cara pop? Pop itu adalah untuk menghapus elemen. Kalau mau menghapus elemen karena ini modelnya adalah menggunakan menggunakan stack ya. Dengan menggunakan stack berarti ini kan ada ruangannya. Lalu ini sudah ada tumpukan begitu ya. Kalau mau diposisikan seperti ini berarti kan tumpukannya begini ya. Ini headnya. Nah, kalau Anda mau menghapus berarti headnya yang di-delete ya. Berarti ini yang harus di-delete gitu kan seolah-olah. Nah, ingat bahwa head tidak boleh di-delete. Maka caranya adalah head harus geser ke kanan. Caranya bagaimana? Nah, ini jadi headnya itu pindah ya. Lalu yang ini yang lama data yang sebelumnya head ini akan di-delete. Delete dengan perintah apa? Del. Sudah kita pelajari? Sudah, yaitu hapus depan atau hapus head. Ya kan? Sudah pernah kita pelajari. Singling list ada, doubling list ada. Jadi kita tinggal menggunakan fungsi itu. Kita tidak perlu menghapus belakang. Mengapa? Karena memang stack tidak diperbolehkan untuk memanipulasi elemen di belakang. Jadi kita hanya butuh head saja. Tailnya tidak kita butuhkan. Ya, karena sudah cukup ya dengan menggunakan head. Lalu kemudian operasi-operasinya apa saja sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi. Operasi-operasinya ada push, pop, top, is empty, dan land. Push itu ngapain? Push itu adalah menambah data dari atas, ya dari paling posisi top of stack. Pop itu menghapus, top. Nah, yang ketiga ini baru ya. Top ini adalah untuk mengintip ya atau untuk melihat saja data top of stack-nya apa, tapi tidak dihapus, tidak ditambah. Jadi tidak dimanipulasi tapi hanya read. Kalau is empty dipakai untuk mengetahui apakah suatu stack kosong atau tidak. Kalau land dipakai untuk mengetahui apakah berapa panjangnya ya, berapa jumlahnya istilahnya, misalnya seperti ini 1 2 3 4 berarti jumlahnya 1 2 3 4, lemnya 4 gitu ya. Empty atau tidak? Tidak ya. Nah, implementasi yang pertama ini adalah dengan menggunakan list ya, dengan menggunakan built-in list Python atau array. Nah, ini operasinya. Pertama kita push 5. Ya, pertama pasti harus dibuat dulu ya. Dibuat dulu. Di-create dulu. Nah, ini pertama. Lalu push 5. Push 5 berarti elemen array-nya bertambah 5. Nah, metodenya apa? Metodenya nanti kita lihat ya. Push ini kan nama kita ya, ini fungsi kita ya. Nah, aslinya bagaimana cara menambah di list nanti akan dipelajari. Lalu push lagi 3, berarti nambah lagi 5 dan 3. Lalu len itu panjangnya berarti 2 ya, 2 data kan. Lalu pop itu berarti menghapus. Nah, yang dihapus yang mana? Karena array itu nambahnya selalu dari kanan ya, nambahnya selalu dari indeks terbesar, maka yang dihapus adalah 3. Karena 3 dihapus maka tinggal 1 yaitu 5. Lalu dicek apakah empty atau tidak ya. Karena ini ada satu data maka outputnya false ya. Lalu kemudian pop itu menghapus ya. Karena cuma tinggal 1 maka pop dihapus, di-delete, maka jadi kosong ya. Lalu kemudian dicek apakah is empty. Nah, ini dicek ya, apakah empty? Ya, true. Lalu kemudian push 7 berarti masukkan data 7, terus push 9, masukkan data 9, lalu kemudian topnya berarti 9 ya, karena ini posisi paling belakang. Lalu kemudian push 4, nambah lagi, terus landnya berarti 3 ya. Ini ada 3,
lalu kemudian pop itu berarti diambil 1 yaitu 4, tinggal 79, lalu push lagi 6, berarti tambah lagi 6, 7, 9, 6. Seperti itu, ini adalah posisi operasi pada stack. Contohnya, yaitu pakai list. Lalu kemudian bagaimana dengan implementasinya? Kalau di dalam fungsi kita kasih nama push, sebenarnya di dalam sebuah list kita bisa pakai perintah append. Perintah append itu berarti menambah dari belakang sebenarnya ya, tambah belakang. Append itu kan berarti nambah dari belakang, kan? Namanya append. Bahasa Indonesianya kan nambah belakang. Nah, kenapa nambah di belakang? Karena array ya, karena sebuah list gitu. Indeksnya kan 0, 1, 2, 3. Jadi yang paling belakang kan posisi indeks yang paling tinggi ya. Jadi selalu nambahnya dari sini. Tapi walaupun nambahnya dari sini, maka perintah untuk menghapus apa? Kebetulan di list juga ada perintah pop. Pop itu melakukan apa? Pop itu akan melakukan penghapusan yang paling besar. Jadi sudah sesuai. Nambahnya indeks paling besar, terus kemudian hapusnya juga indeks paling besar. Lalu untuk mengetahui posisi paling atas bagaimana? Untuk mengetahui posisi paling atas sebenarnya paling gampang adalah dengan menggunakan len ya. Panjangnya berapa lalu dikurangi 1. Tapi di Python sudah ada perintah yang mudah yaitu pakai min 1, indeks min 1. Indeks min 1 itu artinya indeks ke paling belakang. Jadi sudah bisa dipakai untuk mengetahui topnya. Tidak menghapus ya, tapi hanya untuk melihat. Lalu is empty caranya adalah dengan mengetahui panjangnya list tersebut. Jadi tinggal len L. Jadi panjangnya berapa. Kalau 0 berarti empty. Terus kalau untuk mengetahui panjangnya S, kita juga tinggal memanggil len L. Jadi bisa diimplementasikan dengan mudah dengan menggunakan Python list. Nah, ini adalah source code-nya. Jadi kita membuat sebuah kelas baru ya, namanya array stack. Lalu kemudian kita punya init ya, init itu dia menyiapkan data yang kosong ya, jadi stacknya kosong. Lalu untuk mengetahui panjang Anda tinggal menggunakan perintah len terhadap data yang ada. Jadi kalau datanya masih kosong seperti ini pasti panjangnya 0. Tapi kalau datanya sudah ada isinya maka panjangnya 1 dan seterusnya. Lalu kemudian is empty itu untuk mengetahui apakah kosong atau tidak, Anda tinggal ngecek jika panjangnya 0, ya kan? Jika panjangnya 0 maka kosong. Lalu kemudian ada metode push. Metode push digunakan metode append, persis seperti teorinya tadi. Lalu untuk mengetahui top, Anda tinggal menggunakan data yang min 1. Lalu pop, Anda tinggal menggunakan data pop. Jadi perintahnya itu sederhana sekali ya. Dan Anda tinggal mencobanya nanti di praktikum sesuai dengan teori yang ada di sini. Jadi implementasi stack dengan menggunakan list itu tinggal memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada Python list. Lalu kemudian seberapa efisien stack yang dibangun dengan menggunakan linked list atau array list. Ya, dengan menggunakan array list ini. Kita lihat, kalau menggunakan stack maupun list, saat menambah data, kalau posisinya, ini yang digambar ini kan adalah linked list ya. Ini kan linked list. Nah, kalau yang ini ya list. Ya. Nah, list itu kan modelnya begini. Oke, kalau nambah data indeks ke 0, ya cuman O1. Nambah data di depan, juga O1 ya, karena kan langsung ya tidak ada looping sama sekali, langsung nambah. Jadi kalau Anda mau nambah data A ya langsung nambah. Lalu untuk pop itu kan menghapus. Nah, kalau di list ini atau array, kalau mau menghapus ya tinggal hapus begitu saja. Berarti O1 juga. Jadi yang dihapus ini. Nah, perintah untuk menghapus yang di linked list bagaimana? Karena posisinya selalu yang di depan, yang dihapus yang di depan, maka ya hapusnya juga mudah. Ini tinggal geser sekali, ya kan? Headnya pindah lalu di delete, selesai. Ya, jadi sama, jadi O1. Lalu untuk mengetahui top atau posisi paling atas, Anda tinggal membaca indeks ke headnya ini. Ini juga ya.
Jadi tinggal membaca indeks ke 0. Nah, untuk membaca indeks ke head langsung ketemu. Jadi langsung dapat hasilnya, berarti O1 juga. Lalu is empty, untuk mengetahui kosong atau tidak Anda tinggal menggunakan if len, ya kan? L misalnya L gitu sama dengan 0, ya kan? Kalau iya, maka berarti kosong gitu. Nah, untuk menggunakan fungsi len itu kan cuma tinggal mengetahui panjangnya berapa begitu ya. Nah, ini juga panjangnya berapa? Anda cukup panggil satu perintah dan itu langsung jalan sehingga O1. Nah, berarti tidak ada yang looping sama sekali untuk mengetahui panjang, untuk mengetahui kosong, untuk mengetahui yang lainnya tidak ada yang pakai looping. Berarti semuanya O1, berarti efisien sekali. Tapi bagaimana dengan print all? Kalau Anda mau ngeprint tulisannya ini, ya yang ada di sini, data-data yang ada di sini, itu pasti looping, ya kan? Cara menampilkannya pasti looping. Nah, berarti kalau Anda pakai looping, otomatis panjangnya n ya, jadi on ya. Bagaimana dengan print all? Print all itu menggunakan on. Begitu ya. Oke, terus kemudian ini adalah source code untuk implementasi kelas tag dengan menggunakan linked list yang cukup menggunakan struktur data linked list biasa ya, single linked list non sirkular, tapi hanya butuh penanda head saja. Tidak pakai tail ya, jadi tidak memerlukan tail. Kenapa? Karena semua operasinya cukup dengan menggunakan head. Nah, perintahnya apa? Yang pertama ada metode init ya, ini init, cukup menggunakan head saja, size-nya 0, len-nya oke, tidak ada berubah. Lalu kemudian is empty-nya juga tidak ada yang berubah. Nah, berarti Anda tinggal membandingkan dengan single linked list non sirkular yang menggunakan head saja. Jadi penambahannya hanya penambahan di depan. Push ini itu hanya dipakai di tambah depan. Lalu pop ini hapus depan. Tidak ada yang hapus belakang dan tambah belakang. Jadi Anda tinggal bandingkan dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Top itu hanya membaca data elemen head-nya. Jadi hanya membaca saja. Tinggal return, tinggal baca saja. Tidak perlu looping. Yang perlu looping hanya satu, yaitu print all, yaitu dengan looping biasa. Ya, jadi Anda tinggal membandingkan definisi kelas tag ini dengan single linked list non sirkular hanya dengan head, ya hanya dengan head. Cuman itu saja. Silahkan dibandingkan nanti. Lalu kemudian kita akan masuk ke contoh aplikasinya. Ada beberapa contoh aplikasi yang bisa dibahas dengan menggunakan stack. Jadi stack ini aplikasinya banyak, implementasinya banyak, dipakai di banyak hal. Contoh yang paling mudah pertama adalah membalik data, membalik string dalam hal ini berbasis pada nama file. Jadi di buku yang acuan kita terdapat sebuah fungsi namanya reverse file. Reverse file ini berarti dia akan membaca isi dari file, ya filenya terserah kalian, bisa di D, bisa di C apapun, tapi dalam bentuk string, ya dalam bentuk string lalu dibalik. Nah caranya gimana? Dia menerapkan array stack yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Jadi Anda bisa langsung pakai array stack-nya. Lalu kemudian Anda open file name yang sudah diinputkan. Kalau benar, maka kemudian Anda looping baris per baris ya. Lalu kemudian untuk setiap baris ya, untuk setiap baris di strip new line-nya ya, new line-nya. Terus kemudian dimasukkan ke S. Jadi misalnya ada tulisan seperti ini, A, B, C, X, Y, Z, B, C, D. Nah, berarti Anda ambil ya semua baris-baris seperti ini, lalu kemudian dimasukkan ke stack. Ya, dimasukkan ke stack berarti pertama A, B, C, terus kemudian X, Y, Z, terus kemudian B, C, D. Ya, dah selesai. Terus kemudian now we overwrite with contents in default. Jadi setelah Anda memasukkan, ini pakai perintah push ya. Ini ya pakai perintah push nih. Dimasukkan ke dalam sebuah stack. Lalu kemudian Anda open file name yang lain, ya file name yang sama itu. Jadi filenya dibuka lagi, tapi sekarang
di write. Jadi sifatnya bisa ditulisi. Lalu kemudian dicek apakah S itu empty, ya, selama tidak empty berarti selama belum empty maka outputnya filenya itu di write, ditulisi, export. Berarti apa? Berarti Anda baca paling atas sendiri kan. Berarti nanti filenya isinya adalah BCD, terus kemudian ambil lagi XYZ, terus kemudian ABC. Artinya apa? File yang tadinya isinya adalah seperti ini urutannya, sekarang urutannya jadi seperti ini. Berarti dia membalik ya, membalik tapi per baris. Jadi yang tadinya ABC, XYZ, BCD akan ditulis kembali ke file yang sama, nanti hasilnya BCD, XYZ, ABC. Jadi dibaca dari belakang file tersebut. Nah, ini namanya reverse file. Ini kegunaan dari stack. Yang kita gunakan pada contoh kasus ini adalah stack dengan menggunakan list. Lalu kemudian yang berikutnya adalah untuk mencocokkan tag HTML. Tag HTML itu kan selalu ada pembuka dan penutup ya. Nah, seperti ini ya. Ini selalu begitu ya, P, terus kemudian P. Nah, Anda juga akan mengetahui apakah suatu tag itu ditutup atau tidak, match atau tidak, gitu ya. Ini contohnya. Kita punya fungsi namanya if is match HTML, ya, apa cocok atau tidak. Nah, lalu return true, dia akan benar kalau seluruh tag HTML-nya match, jadi sepasang. Kalau tidak, maka false. Oke, kita akan menggunakan array stack yang sudah kita punya tadi. Lalu kemudian ini kan sebuah string ya, sebuah string dibaca raw find lebih kecil. Jadi misalnya ada tulisan A, B, C, H1, XYZ, H1. Nah, misalnya seperti ini. Berarti dia akan membaca find yang posisi pertama ini, ya, ketemu ini. Nah, kalau sudah ketemu, terus kemudian selama J tidak sama dengan -1, berarti belum berakhir, gitu ya. K, raw find, tutup lagi. Berarti dia akan mencari yang ini, mencari yang kedua ini. Nah, dah. Jika K sama dengan -1 berarti false, berarti nggak ada ya. Berarti kan misalnya begini. Nah, terus ini nggak tahu apa gitu ya. Berarti kan ini kurang tutup ya, kurang tutup. Nah, kalau sudah -1 maka false ya, false. Nah, tapi kalau ternyata sudah ketemu, ternyata ada ketemu pasangannya, tutupnya, maka raw tag sama dengan raw J plus 1.2K. Berarti Anda akan mengambil tagnya adalah H1. Jadi ini dapat tagnya H1. If not tag starts with slash ya. Ya, jadi kan tadi tagnya itu tidak ada depannya, tidak ada slashnya ya. Tidak ada slashnya karena ini baru pertama ya, H1 pertama ya. Berarti kalau tidak ada slashnya, maka dipush ke sebuah S. Berarti di sini Anda punya S, H1 masuk. Oke. Selain itu, jika S is empty, jika S-nya kosong, berarti kan tidak kosong di sini. Terus keluar ya. Jika tag 1.2 tidak sama dengan S-pop, nah berarti sekarang Anda mencari lagi posisi yang seperti ini. Dapat lagi ya, dapat lagi. Tapi di sini slash H1. Nah, ya kan? Yang kedua kan slash H1. Nah, lalu kemudian jika tidak sama berarti salah ya. Tapi kalau sama maka dia benar. Jadi nanti dia akan di-pop ya, dia akan di-pop. Ini H1-nya akan di-pop, ini diambil H1 terus ada H1 lagi gitu ya. Nah, berarti kan ada 2 nih H1-nya. Nah, kalau ada H1-nya ada 2, maka dia betul sepasang. Tapi kalau ternyata H1-nya cuma 1, maka return false. Ya, jadi dia akan membaca terus-menerus sampai habis. Gitu ya. Dia akan membaca semua tag yang ada tanda lebih kecil dan lebih besarnya. Dan setiap kali menemukan itu, maka dimasukkan ke dalam stack. Lalu, kalau dia menemukan
tanda slash, ya, menemukan tanda slash, maka dia tidak baca slashnya, tapi dia baca huruf setelahnya. Jadi misalnya ini H1, berarti dia baca H1-nya. Lalu kemudian dicocokin dengan tag yang sudah ada dengan S-nya. Jadi S yang lama ini H1, terus ketemu lagi dengan H1, oh sama ya. Kalau sama berarti betul. Tapi kalau beda berarti salah. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada pasangan seperti ini ya. Misalnya ya, A, terus ini slash A. Ini kan benar ya, ini kan sepasang. Tapi bisa jadi seperti ini. Nah, terus kemudian di sini A. Nah, misalnya gini. Nah, ini salah. Karena A sama B kan tidak berpasangan nih. Nah, ini berarti salah. Oke. Nah, silakan Anda pelajari tentang fungsi ini. Lalu kemudian berikutnya adalah tentang bracket matching. Bracket matching ini adalah merupakan suatu ekspresi matematika yang bisa menjadi cukup rumit. Jadi ekspresinya begitu panjang ya, 3 ditambah 4 dikali dan sebagainya. Ini contoh ya, ini panjang sekali ya ekspresinya. Nah, pertanyaannya adalah kalkulator-kalkulator zaman sekarang yang menggunakan kalkulator saintifik itu, dia bisa membaca semua ini ya, membaca semua bracket ini, semua kurung-kurung dan sebagainya. Lalu kemudian bahkan bisa ngitung ya, bisa langsung tahu berapa gitu. Nah, bagaimana komputer dalam hal ini adalah kalkulator dapat membaca semua dan memvalidasi semua bracket matching ini. Nah, jadi intinya mirip dengan HTML tadi, kita menginginkan suatu tes atau suatu kondisi apakah semua tanda kurung dalam ekspresi matematis berpasangan dengan benar atau tidak. Misalnya, kurung biasa harus berpasangan dengan kurung tutup biasa. Kurung kotak biasa harus berpasangan dengan kurung kotak. Kurung kurawal harus berpasangan dengan kurung kurawal. Seperti itu. Jadi, kita berusaha untuk memastikan seluruh kurungnya itu terpasang dengan baik ya. Bracket matching dapat berguna untuk compiler ya ataupun oleh ekspresi matematika dan sebagainya untuk mengecek kode dalam pemrograman. Nah, ini pseudocode-nya ya. Silakan Anda bisa baca. Pseudocode-nya ini untuk setiap karakter pada input string, satu, karakter bukan tanda kurung. Kalau karakternya bukan tanda kurung, maka abaikan ya. Jadi kalau dia huruf biasa, misalnya contohnya nih ya, misalnya A, B, C, nah baru kurung, X ditambah Y, nah misalnya seperti ini. Berarti kalau bukan tanda kurung, abaikan. Tapi kalau ternyata karakternya adalah kurung buka, ya ini kurung buka, nih, maka push ke stack. Jadi ini ada stack, kurung bukanya dimasukkan. Oke. Lalu kemudian kalau karakternya itu bukan tanda kurung apapun, maka dicuekin ya. Ini cuek ya. Ini dilewati istilahnya, dilewati juga. Lalu jika dia tanda kurung tutup, nah ini, maka pop stack-nya. Jadi pop stack-nya dikeluarkan, ya kurungnya ini dikeluarkan, lalu dibandingkan dengan tanda kurung tutupnya ini. Sama nggak? Ya, sama atau tidak? Kalau sama, berarti betul. Nah, dilakukan semuanya, dilakukan terus-menerus sampai stack-nya kosong. Ya. Tapi kalau terakhir ternyata stack-nya tidak kosong, setelah habis semuanya, contohnya ya, contohnya misalnya X, Y, Z, kurung A, B, C, kurung lagi X, Y, nah ini, nah kurang terakhir nih. Berarti kan istilahnya stack-nya begini. Satu, ya ini yang pertama ya. Terus satu lagi, ya ini yang kedua. Lalu pada saat membaca kurung tutup, dia kan pop. Ini di pop ya, di pop. Oh sama, satu pasang, berarti betul ya. Nah yang ini habiskan sudah nggak ada lagi ya. Maka ternyata stack yang di posisi terakhir ini tidak kosong. Jika stack tidak kosong setelah seluruh data sudah dibaca, maka bukan ekspresi yang benar, berarti error. Jika stack kosong dan semuanya habis, maka ekspresinya benar. Jadi kalau mau benar berarti kan harusnya ditutup ya. Kalau ini ditutup, betul karena ini stacknya jadi kosong. Tapi kalau stacknya ada isinya, berarti salah. Nah ini yang sering dipakai dalam compiler, misalnya untuk mendeteksi kurungnya udah benar apa belum. Mungkin yang paling kelihatan itu Excel ya. Excel itu kalau if-nya itu kan bisa panjang sekali, pakai kurungnya banyak sekali.
Nah, bisa terjadi kurungnya itu kelupaan. Nah, Excel itu bisa membantu kita untuk mengetahui apakah kurungnya sudah betul atau salah. Nah, di sini kita bisa menggunakan algoritma bracket matching. Ini adalah source code-nya, mungkin saya tidak perlu bahas, nanti bisa dibaca dan dicoba. Di praktikum juga bisa, di rumah juga bisa. Prinsipnya sesuai dengan pseudocode yang ada. Jadi contoh-contoh aplikasinya sangat banyak. Lalu kemudian contoh aplikasi lain adalah notasi infix, postfix, dan prefix. Apa bedanya? Apa itu notasi infix, postfix, dan prefix? Notasi infix adalah notasi persamaan ekspresi matematika di mana operatornya berada di tengah. Jadi infix itu artinya in itu di tengah-tengah, di dalam ya, sehingga operatornya itu berada di tengah. Ini contoh operasi infix. 2 ditambah 3, berarti infix kan, karena plusnya itu berada di tengah. Nah, jangan sampai Anda nulis 2 ditambah 3 dikali sudah. Nah, ini kan berarti error nih. Nah, ini untuk memvalidasi itu. Lalu postfix. Postfix itu justru kebalikannya yang disebut dengan reverse polish. Yaitu kalau 2 ditambah 3 berarti 23 plus. Ya. Jadi operatornya justru di belakang. Operatornya justru di belakang. Kalau prefix, operatornya di depan. Ya, operatornya di depan. Jadi 2 ditambah 3 berarti plusnya malah di sini. Nah, dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengetahui apakah suatu instruksi atau suatu ekspresi itu benar atau salah, ya, mirip seperti tadi bracket matching dan sebagainya. Lalu yang kedua juga dipakai untuk mengetahui nilainya. Jadi kalau Anda misalnya pakai kalkulator saintifik, Anda bisa ngitung 2 ditambah 3 berapa? 5. Kok tahu? Padahal inputannya ini string semua loh. Ya, inputannya ini string semua. 2 plus dan 3 itu kan string semua. Bagaimana komputer bisa mengetahui itu 5? Nah, prosesnya ternyata notasi infix itu hanya bisa dibaca oleh manusia. Ya. Jadi harus dilakukan apa? Perubahan dari notasi infix menjadi postfix. Komputer itu paling gampang menggunakan notasi postfix. Ya. Jadi kalau ada notasi infix, di kalkulator saintifik itu menggunakan notasi infix, diubah dulu menjadi notasi postfix, setelah berubah menjadi notasi postfix, baru kemudian dievaluate. Evaluate itu artinya dihitung hasilnya berapa. Komputer sulit untuk menghitung notasi infix langsung ketemu hasilnya. Oke? Nah, bagaimana caranya? Ini ada algoritma untuk mengubah dari notasi infix menjadi postfix. Misalnya operasi 3 ditambah 2 dikali 5. Operasi di atas ini adalah operasi oleh manusia. Operasi notasi infix ya. Ini kan manusia banget ini. Manusia sangat senang menggunakan notasi model seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan juga, kita sudah orang komputer, kita mengetahui bahwa kalau ada persamaan seperti ini, maka yang dihitung yang mana dulu, kita harus mengetahui bahwa perkalian operasi kali itu lebih tinggi derajatnya daripada operasi jumlah. Sehingga operasi kali harus dilakukan terlebih dahulu. Berarti 2 kali 5 yaitu 10 ditambah 3 sama dengan 13. Ya kan? Nah, bagaimana supaya komputer tahu supaya hasilnya itu 13? Maka notasi infix itu harus diubah dulu menjadi notasi postfix. Nah, notasi postfixnya gimana? Nah, kita akan mempelajari algoritmanya. Algoritmanya adalah pertama, jika karakter yang dimasukkan adalah alfabet, dan print alfabet as output. Jadi misalnya notasinya tadi, kita contoh saja ya, 3 tambah 2 dikali 5 ya, 3 tambah 2 dikali 5. Jadi 3 tambah 2 dikali 5. Nah, jika dia alfabet atau angka, ya ini juga boleh angka, yang penting bukan operator, maka tampilkan sebagai output. Berarti di sini 3, ini pertama kan baca di 3 ya. Berarti langsung tampilkan sebagai output. Nah, lanjut. Jika yang dimasukkan karakternya adalah digit, nah, maka tampilkan juga sebagai output. Berarti 3 ini tampil output ya. Lalu jika
karakter yang dibaca itu adalah opening bracket, masukkan ke dalam stack. Oke, jadi ini bukan operasi bracket ya, berarti biarin dulu. Oke, terus jika any operator appears before kurung tutup, then push it onto stack. Berarti plus ini merupakan suatu operasi operator ya, berarti stacknya disiapin, stacknya plus gitu ya, stacknya dimasukkan ke situ. Oke, terus kemudian dibaca lagi 2 ya, 2 ini kan berarti biasa, berarti tampilkan sebagai output. Lalu ada operator kali ya. Nah, terus kemudian ada operator kali. Ada operator kali, kita lihat dulu. Jika enter character is operator, then check whether. Nah, ini kan pertama kan plus sudah betul ya, lalu 2 dimasukkan di sini. Lalu kemudian kali ini kan operator nih. Jika karakternya adalah operator, maka cek apakah ada operator yang sudah ada di stack atau tidak. Ya, jika stacknya empty, maka push begitu saja. Ya. Tapi kan ternyata sudah ada nih operatornya plus. Ya. Nah, sekarang cek nomor 3. Jika present, jika ada, then check whether priority of incoming operator is greater than priority of top match. Jadi, kali yang mau masuk ini ngintip dulu, cek apakah plus itu operatornya lebih besar atau tidak, lebih tinggi atau tidak. Ini kan kali. Kali sama plus itu kan lebih besar kali ya, lebih besar kali. Jika priority of incoming operator is greater than greater, jadi kalau ternyata lebih besar, maka push. Berarti kan X ini, kali ini kan berarti lebih besar derajatnya daripada plus, berarti dimasukkan ke sini. Ya, tapi kalau lebih kecil tidak ya. Nah, sudah. Lalu kemudian 5 dibaca ya, seperti ini. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian di pop ya, ini di pop terus ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 3, 2, 5 kali plus. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. A plus B dikali C min D. Nah, kalau Anda lihat seperti ini manusia, ini harus dikerjakan dulu ya. Nah, ya. A plus B dikali C min D. Jadi ini harusnya dikerjain dulu nih. Nah, mari kita lihat. Berarti kita sediakan stack OP, operator, kosong, dan string postfix, kosong. Ini string ya. Jadi ini postfixnya kosong, lalu stacknya juga kosong. Oke, lanjut. Lalu scan A. Baca pertama, A. Ya. A berarti karena dia adalah bukan operator, maka tampilkan di sini. A. Ya, dah. Scan plus. Nah, karena plus adalah operator, maka masukkan ke dalam stack. Stacknya kan gini ya, plus. Scan B. B berarti, B berarti di sini ya. B berarti di sini. Ya. Terus kemudian scan lagi kali ya. Nah, kali ini kan ngintip dulu. Ternyata di sini sudah ada plus. Karena plus itu lebih kecil derajatnya dari kali, maka tambahkan kali di sini. Oke, ini berarti dibuang ya. Dah. Berarti operatornya seperti itu, plus kali. Lalu kemudian scan lagi C, berarti A, B, C. Nah, top of stack-nya tadi plus kali ya. Ini stringnya ya, postfix-nya ya. Ini stack-nya. Terus kemudian berikutnya adalah operator berikutnya adalah min ya, min. Nah, berarti berikutnya minus. Nah, sekarang cek. Scan minus, minus tuh berarti di sini dulu ya, minus. Dicek. Ternyata operator kali ini lebih tinggi ya. Karena operator kali lebih tinggi, maka pop. Oke, pop berarti dikeluarkan. Berarti di sini kali. Oke, sudah. Terus minusnya masuk. Ya. Minusnya masuk. Oh, keluarkan semua ya. Keluarkan semua, masukkan ke postfix.
Oke, karena stack kosong, maka push ke minus. Pop stack semua ya, pop stack. Jadi dikeluarkan. Oke, keluarkan, lalu plusnya juga ya, ini juga dikeluarkan. Karena lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan. Jadi semua yang lebih besar sama dengan itu kan dikeluarkan. Jadi plus ini dianggap lebih besar sama dengan minus kan, berarti dia keluar semua. Berarti kali plus. Lalu minusnya masuk ya, berarti stacknya kosong. Ini stacknya cuma tinggal minus. Lalu di scan lagi D sudah, lalu habiskan. Lalu kemudian ini di pop juga, maka ini minus. Karena sudah habis, maka pop juga. Hasilnya jadi A, B, C kali plus D minus. Jadi hasilnya ini. Hasil akhirnya ini. Nah, mengoperasikannya gimana? Ini berarti satu operasi, lalu ditambahkan dengan A, baru dikurangi D. Begitu ya, coba kita lihat. Nah ini, jadi B kali C dulu, ditambah A, baru dikurangi D. Seperti itu. Oke. Silahkan nanti dibaca lagi untuk lebih jelasnya. Lalu bagaimana untuk mengetahui hasil operasi postfix tadi? Jadi ngitungnya. Berarti sudah diketahui ada postfix ya. Tadi kita sudah punya postfixnya ABC kali tambah D minus. Berarti bisa dibilang ABC kali tambah D minus. Sudah ada postfix seperti itu. Bagaimana cara kita mengetahui nilainya hasilnya berapa? Nah, algoritmanya adalah scan postfix string from left to right. Jadi di scan dari kiri ke kanan. Lalu siapkan lagi stack. Jadi kita pakai stack lagi yang kosong. Ya. Jika scan karakter is an operand, ini kan operand ya. Ini kan operand ya. Operator itu yang kali bagi itu. Ini operand, maka tambahkan ke stack A. Jika scan operator is an operator, nah harus sudah ada 2 operand di dalam stack. Kalau tidak, maka salah. Jadi kalau dia operator, itu harus sudah ada 2 operan di dalam stack. Mari kita baca lagi berikutnya. B. B itu di sini ya. B masuk. C masuk juga. Lalu kemudian kali. Nah, pada saat kali, there will be at least 2 operan. Berarti harus sudah ada 2 minimal. Ini ada 3. Berarti nggak masalah. Nah, terus jika scan karakter is an operator, then store top of stack in a variable temporary. Pop the stack, now evaluate top stack operator temp. Ya, jadi ini di pop ya. Jadi kan operatornya itu adalah apa? Kali ya. Maka di pop dua-duanya, Ini per dua-dua ya, bisa dibilang di pop dua-duanya. Berarti B, C. Lalu kemudian operatornya adalah kali. Berarti B kali C. B kali C. Lalu setelah di B kali C, setelah Anda menghitung B kali C, hasilnya apa? Hasilnya adalah H. H itu harus dimasukkan ke dalam sini. Jadi AH. Dimasukkan lagi ke dalam stacknya. Lalu kemudian berikutnya adalah plus kan? Nih ya, plus ya. Maka waktu plus mau masuk ya, dicek ada 2 operator di sini. Ya, ada 2 operan, ada 2 operan. Maka Anda harus menggunakan A plus H. Hasilnya nanti H lagi ya. H. Berarti di sini ada H lagi. Nah, terus kemudian ada D. D masuk di sini. H dan D ya. Lalu minus. Berarti terakhir adalah H minus D. Ini adalah outputnya. Nah, seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh soal kita. Ya, jadi sudah ada postfixnya. Ya, 2, 5 kali 3 plus. 2, 5 kali 3 plus. Oke, terus pertama pop stack soal. Ya, ini soalnya di pop. Masukkan ke sini 2. Terus 5. Ya, ini juga. Lalu kali. Kalinya ada di sini. Operator ini di pop semua. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10.
lalu 10 ini akan masuk ke sini, 10 menggantikan ya. Lalu kemudian 3 masuk, 10 3, lalu plus di sini, maka 10 tambah 3 sama dengan 13. Hasilnya berarti 13. Oke. Hasilnya adalah 13. Ya, jadi ini dijumlahkan 10 tambah 3 sama dengan 13. Jadi hasil akhirnya adalah 13. Komputer bisa menghitung walaupun itu rumit. Ya, walaupun itu rumit karena sudah benar. Jadi prinsipnya komputer itu perlu mengetahui operasinya itu benar atau salah. Kalau operasinya sudah benar, dia bisa dievaluate. Tapi kalau operasinya salah, maka akan tidak bisa dievaluate. Oke, lalu bagian berikutnya, stack juga dipakai untuk penjelajahan labirin atau maze dalam game. Ya, misalnya kita mau meminta komputer untuk mulai dari start menuju ke E ini, S ke E. Ya. Mulai dari start dia harus menuju ke E. Bagaimana caranya jalan? Dia punya kesempatan ada berapa kemungkinan? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau ada hitam berarti tidak bisa. Berarti pilihan satu-satunya ya koordinatnya berarti kan 2,0 ya. Ini kan sumbu 2,0 ini berarti sumbu Y, ini sumbu X ya. Dibalik ya. 2,0 ini koordinatnya adalah baris koma kolom kan? Baris koma kolom berarti baris 2 kolom 0. 2,0. Masuk ke stack dulu. Ya, jadi pad-nya 2,0 itu masuk dulu. 2,0 kan posisi awal. Start ya. Dimasukkan ke dalam stack. Dah, lalu kemudian dia ke kanan kan? Ini ke kanan. Berarti posisinya 2,1 ya. Nah, ini dimasukkan 2,1. Lalu kemudian ke bawah, ini berarti 3,1, 3,2, ini 3,2, 3,3. Nah, di sini 3,3. Nah, di 3,3 ini bingung. Bisa ke atas, bisa ke kanan, ya kan? Bisa ke atas, bisa ke kanan. Tapi kita lihat sesuai dengan programnya. Ada mendefinisikan atas dulu atau kanan dulu. Prinsipnya boleh dipilih salah satu, terserah. Karena kebetulan sesuai dengan enumnya, ya sesuai dengan programnya, ternyata atas dulu. Ya sudah, berarti Anda jalankan ke atas dulu. Oke, jalan ke atas berarti nambah lagi jadi 2,3 dan 1,3. Nah, di sini 1,3 nih. 1,3. Nah, 1,3 ternyata di enumerasi tidak bisa ke atas, maka ke kiri dulu. Oke, ke kiri dimasukkan sampai 0,2. Di sini ya, mentok ya. Nah, ternyata dia mentok. Atas mentok, kanan mentok, kiri mentok. Berarti tinggal mundur kan? Nah, kalau mundur berarti silahkan caranya, karena ini kan sudah pernah dikunjungi ya ini kan segini yang warnanya bukan hijau ini, bukan biru ini kan berarti sudah pernah dikunjungi. Maka silahkan mundur, pop hingga ketemu kotak yang ada arah yang belum dikunjungi. Jadi Anda tinggal mundur ke sini pop, mundur ke sini pop, mundur ke sini pop dan seterusnya. Ya, jadi Anda lakukan jalan buntu mundur dengan cara pop. Nah, ini pop satu, pop lagi. Oke, seterusnya sampai akhirnya Anda bisa menjelajahi seluruh labirin dan Anda menemukan sambil jadi setiap kali Anda berada di posisi itu, berada di posisi baru ya istilahnya, sudah bergerak, Anda cek apakah posisi sekarang ini adalah E gitu ya. Jika posisi sekarang itu adalah E, berarti stop, selesai dia. Tapi kalau posisinya bukan E, dia akan cari terus sampai tak terhingga. Nah, kegunaannya stack ini apa? Mencatat langkah yang sudah dia tempuh. Kalau ternyata langkahnya belum ditempuh, dia masukkan ke stack. Tapi kalau ternyata langkahnya sudah ditempuh dan tidak ada jalan lain atau jalan buntu, maka dia mundur, ya, mundur ke belakang. Nah, mundur ke belakang dengan cara apa? Di pop. Pop itu berarti menghapus stack-nya. Sehingga nanti stack yang ada itu benar-benar yang baru ya, bisa dibilang yang baru. Nah, berarti maze bisa digunakan programnya dengan menggunakan stack. Oke, demikian materi struktur data tentang stack. Ada banyak contoh kasus yang sudah kita pelajari, ya, dan itu bisa dipraktekkan di dalam praktikum.
minggu depan, minggu berikutnya, kita akan mempelajari lawannya stack, yaitu queue. Queue itu sering disebut dengan antrian. Kalau tumpukan itu posisinya adalah model seperti ini, ya ini tumpukan, sedangkan antrian modelnya kebalik. Berarti modelnya tiduran ya. Kalau tumpukan itu posisinya dari atas semua ya, sedangkan antrian itu tidak ya. Jadi nambahnya seperti ini. Ada dua pintu istilahnya, dua pintu dari belakang dan dari depan. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.